Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah kita dapat berada dalam saluran ini untuk kita mendengar pesan-pesan agama atau ceramah agama tentang yang berkaitan dengan Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang sholat tarawih perkuat ukhuwah. Sebelum membahas aspek sosial tarawih, kita wajib memahami landasan spiritualnya, di mana sholat tarawih yang termasuk dalam kategori qiyamul lail di bulan Ramadan adalah ibadah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menetapkan tarawih sebagai ibadah pengampunan dosa. Syarat utamanya adalah imanan wa ihtisaban, iman dan mengharap pahala. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan bahwa imanan berarti membenarkan keutamaannya, sementara ihtisaban berarti mengharap pahala tanpa disertai rasa berat hati atau riya atau pamer. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumiddin menekankan bahwa ibadah malam Qiyamul Lail adalah puncak kesungguhan seorang hamba, karena saat itu hati lebih tenang dan jauh dari hiruk pikuk dunia. Ketika ibadah ini dilakukan secara kolektif di bulan Ramadan, ia tidak hanya membersihkan individu, tetapi juga menyucikan semangat kolektif umat. Salat tarawih dikenal pada masa Rasulullah sebagai ibadah yang dilakukan secara sporadis oleh sahabat. Namun penetapan pelaksanaannya secara berjamaah dan teratur di bawah satu imam dimulai pada zaman kehalifaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari, ia berkata, "Aku keluar bersama Umar bin Khattab pada suatu malam di bulan Ramadan. Kami menuju masjid dan orang-orang sholat terpencar-pencar. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat bersama kelompok kecil. Maka Umar berkata, menurutku jika aku mengumpulkan mereka di bawah satu imam, itu akan lebih baik. Kemudian beliau mengumpulkan mereka di bawah pimpinan Ubay bin Ka'ab." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tindakan Umar ini adalah atsar agung yang menunjukkan visi kepemimpinan dalam menguatkan jamaah dengan menyatukan semua orang di bawah satu imam. Umar secara efektif menciptakan simbol visual kesatuan umat dalam ibadah malam Ramadan. Ini adalah langkah pertama dalam memperkuat ukhuwah melalui ritual. Pilar utama pengukuhan ukhuwah dalam tarawih terletak pada konsep solat berjamaah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat ini sangat fundamental. Perhatikan frasa terakhir, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini adalah perintah eksplisit untuk melaksanakan ibadah, khususnya solat dalam kerangka komunitas. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perintah ini merupakan anjuran kuat untuk melaksanakan solat secara berjamaah. Ini adalah ciri khas syiar atau ciri khas syariat Islam. Ibadah individu yang terbaik pun disempurnakan melalui dimensi sosialnya. Imam Syafi'i meskipun menetapkan hukum solat jamaah adalah fardu kifayah bagi sebagian ulama Syafi'iyah dan sunnah muakkadah yang mendekati wajib kecuali ada uzur syar'i, sangat menekankan keutamaan melaksanakan sunat rawatib dan sunat muakkadah seperti tarawih
secara berjamaah karena besarnya ganjaran dan manfaat sosial yang didapat. Kehadiran kita dalam saf tarawih terlepas dari status sosial, suku atau jabatan, menegaskan satu kesamaan. Kita semua adalah hamba Allah yang berdiri setara. Titik temu yang paling visual dan paling mendalam dari ukhuwah dalam tarawih adalah kedisiplinan saf atau barisan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah." Luruskanlah saf-saf kalian karena sesungguhnya meluruskan saf adalah termasuk kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, yang artinya hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih, yaitu hati kalian bercerai-berai. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua memberikan peringatan yang sangat keras. Kerenggangan fisik dalam saf diibaratkan sebagai kerenggangan spiritual dan sosial atau perpecahan hati. Tarawih yang dilakukan dengan puluhan rakaat memberikan kesempatan berulang bagi kita untuk melatih kedekatan fisik dan hati. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa meluruskan saf dan merapatkan bahu adalah perintah syar'i yang berfungsi menjaga ketertiban lahiriah. Dan ketertiban lahiriah ini adalah cerminan dari ketertiban batin, yaitu kehusyuan. Saf yang lurus menunjukkan adanya kepatuhan total kepada imam dan kesamaan visi seluruh jamaah. Para sahabat sangat ketat menjaga saf. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat seorang laki-laki merapatkan bahunya dengan bahu temannya, merapatkan lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya." Ini menunjukkan bahwa merapatkan saf bukan ritual mekanis, tetapi praktik mendalam tentang menghilangkan ruang bagi perpecahan. Dalam tarawih, di mana jamaah seringkali sangat padat, kita dipaksa untuk berbagi ruang dengan orang asing. Inilah momen di mana perbedaan status dan ego melebur. Saudara kita yang berdiri di samping kita adalah cerminan diri dari kita. Kita wajib menghargainya. Demikian, yang benar datang dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.